Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Ipani dari Universitas Sumatera Utara. Saya ingin mewawancarai Ibu sedikit tentang masalah banjir yang terjadi di kampung ini. Waalaikumsalam. Silakan, apa yang bisa Ibu bantu? Sebelumnya saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa kampung Ibu. Apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana kronologi banjir tersebut datang? Banjir diawali dengan tidak berhentinya hujan selama 3 hari. Banjir tiba sore, mulai semata kaki, lanjut terus sampai sekitar jam 4 sore. Air sudah selutut. Pada jam 9 malam air sudah hampir 2 meter dan deras, dan airnya deras sekali, tidak bisa ditempuh untuk keluar dari rumah. Jadi ada yang bertahan di rumah, ada yang cepat-cepat mengungsi. Dan rumah Ibu dilanda banjir itu sehingga lantai rumah berlubang seperti kolam. Sebelahnya tidak. Dan itu sampai sekarang masih digenangi air kalau lagi pasang. Lantas apakah ada korban dalam banjir tersebut? Kalau korban masyarakat tidak ada. Kalau ya kerugian ya rumah lah. Ya kalau banjirnya lama surut, ya barangkali penyakit yang tiba. Lalu berapa kerugian yang Ibu dan keluarga alami akibat banjir tersebut? Ibu tidak bisa mengeranya, nak, karena hitung-hitungan seperti itu Ibu tidak tahu. Untuk menimbun tanah yang berlubang diperlukan lebih dari 10 dam truk pasir timbun. Apakah sudah ada tindakan nyata dari pemerintah mengenai banjir ini? Kalau tindakannya belum ada, tapi pemerintah sudah datang melihat dan memeriksa, tetapi belum ada sampai sekarang bantuan yang diterima. Apakah yang Ibu harapkan dari pemerintah? Kita berharap pemerintah mau menolong kita, walau tidak sepenuhnya. Ya, pemerintah mengadakan tanah timbun biar kita teruskan membangun rumah itu kembali. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan informasinya. Semoga bencana ini bisa teratasi. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
منها ذات لك مالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات. Banjir di Natal sering terjadi setiap tahunnya, yang mana banyak mengakibatkan rumah dan ternak warga tenggelam. Dan bencana ini menyebabkan puluhan tiang listrik dan tanah longsor dan jalan raya rusak selama beberapa minggu. Fasilitas umum seperti sekolah, masjid ikut juga tenggelam. Hujan yang terjadi selama 3 hari mengakibatkan beberapa sungai meluap dan mengenai perumahan penduduk warga. Menurut warga, ketinggian air juga bervariasi dari mulai 1 meter hingga 2 meter. Penyebabnya karena lokasi berdekatan dengan sungai. Pengertian filsafat sejarah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia dan terdiri dari 2 kata philo dan sophia. Philo berarti cinta, sophia berarti hikmah dan kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Sedangkan menurut Harun Nasution sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab karena orang Arab lebih dahulu datang ke Indonesia dan mempengaruhi bangsa Indonesia. Filsafat berasal dari bahasa dan istilah. Di satu sisi ada yang berargumentasi filsafat sejarah dan di sisi yang lain menyebutkan teori sejarah. Namun seperti yang dijelaskan bahwa teori sejarah atau sejenis teoritis tidak memiliki hak hidup karena tidak ada mandiri. Maka sebaiknya penggunaan filsafat sejarah adalah hal yang tepat. Istilah filsafat sejarah sering digunakan di Belanda, sedangkan di Inggris lebih sering disebut teori sejarah. Menurut Guy Clowood, istilah filsafat sejarah mula-mula diperkenalkan oleh Voltaire pada abad ke-8 sebagai sejarah kritis atau sejarah ilmiah, critical of system of story, yaitu jenis-jenis pemikiran dalam membangun pikiran sendiri sejarawan. Jadi, bukan duplikasi dari kisah-kisah sejarah yang dijumpai dalam buku-buku yang sudah ada. Yunani yaitu filosofi yang terdiri dari 2 kata philo dan sophia. Philo berarti cinta, sophia berarti hikmah dan cinta kebenaran. Sejarah perkembangan filsafat pada abad. Filsafat abad pertengahan sering disebut filsafat skolastik karena sekolah-sekolah yang ada mengajarkan hasil dari pemikiran filsafat. Pada abad ini perkembangan filsafat sangat dipengaruhi oleh agama sehingga kajiannya lebih banyak membahas dan membicarakan teori atau Tuhan. Pada abad 4, Agustinus 3524 sampai 430
adalah pemikiran besar yang berpengaruh terhadap pemikiran yang berkembang. Pada Agustinus, pemikirannya merupakan integrasi dari teologi Kristen dan pemikiran filsafatnya. Ia sendiri tidak sepaham dengan pendapat yang mengatakan bahwa filsafat itu otonom dan lepas dari iman Kristiani. Pada pemikiran masa ini ada beberapa hal yang penting dan sebagai aliran utama, yaitu ratio insani hanya ada abadi jika mendapatkan penerangan dari rasio ilahi. Tuhan adalah guru yang tinggal dalam batin kita, akan mengalirkan roh manusia. Abad pertengahan yang memasuki masa pelajar masih dipelajari dalam hubungannya dengan teologi. Namun wacana filsafat masih hidup dan sejarah perkembangan filsafat pada zaman modern atau Eropa. Pernyataan istilah modern itu sendiri tidak jelas apa maksudnya. Istilah modern menampilkan kesombongan dan arogan, bahkan menampik buah pikiran yang telah lahir sebelumnya, juga sebagai suatu pemberontakan yang sedikit dilebih-lebihkan, sehingga pembicaraan filsafat modern lebih cenderung membicarakan hal-hal antroposentris, artinya membicarakan apa yang ada dalam dirinya. Namun, filsafat modern memiliki ciri khas dan karakter dalam mendapatkan kebenaran. Cirinya adalah kesaksian terhadap kebenaran itu sendiri. Maka, dalam mendapatkan kebenaran itu yang sejati adalah dengan kesaksian dan keraguan. Sejarah perkembangan filsafat pada masa kontemporer. Pada masa ini berbicara filsafat lebih banyak membahas dan membicarakan masalah logokentris atau kalimat dan kata. Ini pun terjadi pada filosof Eropa. Hal lainnya dengan di Amerika bersifat pragmatik, artinya mereka akan mengambil alihnya jika filsafat menguntungkan bagi mereka. Kita selalu jujur kepada saat perkembangan pemikiran filsafat aliran-aliran besar, rasionalisme, empirisme, dan idealisme dengan mempertahankan wilayah-wilayah yang luas. Bandingkan dengan filsafat abad ke-17 dan abad ke-18, filsafat abad ke-20 banyak bermunculan aliran-aliran baru dalam filsafat, tetapi wilayah pengaruhnya lebih tertentu. Pengertian filsafat menurut para filosof adalah sebagai berikut. Yang pertama, Henry Ritter. Yang kedua, G. Collingwood. Ketiga, Patrick Gardiner. Keempat, Karl Popper. Kelima, Kartono Kardirjo. Menurut Harry Ritter, pengertian filsafat sejarah dalam Dictionary of Converse in Story yaitu suatu refleksi dari sifat-sifat sejarah yang dipahami sebagai jalan peristiwa hidup manusia, atau lebih sempit lagi yakni kegiatan khusus para sejarawan. Kedua, menurut G. Collingwood melalui bukunya yang berjudul The Ideal of History mengungkapkan bahwa pengertian filsafat sejarah yaitu sebuah studi filosofi dari peristiwa yang kita kenal sebagai pemikiran atau pengetahuan sejarah. Ketiga, menurut Patrick Gardiner, filsafat sejarah menjawab pertanyaan tentang tujuan atau dari proses sejarah, jalannya sejarah manusia, the course of human story, takdir manusia alami manusia, the natural of history, dan masa depan umat manusia, the future of mankind. Keempat, menurut Karl Popper di dalam A Pluralist Approach to the
Philosophy of Story menyatakan bahwa filsafat sejarah memiliki keterkaitan dengan 3 pertanyaan besar, yakni pada alur sejarah, what is the flow of story, bagaimana cara menulis sejarah, how to read the story, dan apa kegunaan sejarah, what is the use of a story. Menurut Sartodo Cardijo, filsafat sejarah menjadi bagian yang mewarisi pandangan dunia, akan mengikuti pola pikir yang berkuasa dalam budaya dan menjadi bentuk pikiran dari budaya. Penguraian unsur-unsur pralambang Jawabaya sebagai filsafat sejarah mungkin akan memperlihatkan sebuah bentuk pikiran sebagai suatu kegiatan keragaman budaya Indonesia. Filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran seseorang, pemikiran mengenai ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, alam, realitas, ontologi, pandangan tentang hakikat ruang, waktu, dan materi. Selain itu, perkembangan juga dalam ilmu kalam, usul fikih, dan tasawuf yang berdasarkan ajaran Islam sebagai bentuk aluran pemikiran yang logis dan sistematis. Kesimpulan dari filsafat sejarah yaitu perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno lebih fokus membahasnya mengenai kosmosistik, artinya yang dipikirkan oleh orang-orang terdahulu dalam waktu semesta, baik bumi maupun matahari menjadi pusat edaran. Perkembangan filsafat pada masa pertengahan lebih banyak membicarakan tentang teori sintesis, yaitu di mana menjadi topik pembicaraan pada masa itu adalah tentang ketuhanan. Ketiga, perkembangan filsafat pada masa modern atau bias juga disebut masa Eropa, lebih banyak kajiannya tentang antroposentrik, yaitu membicarakan pada diri manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemikiran filsafat menjadi masa kontemporer atau sekarang, di mana pokok pembahasannya saat ini adalah logocentrik, artinya membicarakan kata atau kalimat, tapi itu di Eropa. Sedangkan di Amerika lebih pragmatis, ini mereka akan mengambil jika menguntungkan diri mereka dan membuangnya jika tidak berguna bagi mereka walaupun berguna bagi